Perkenalkan, saya Febri Aryasta Ramadini. Saya merupakan mahasiswa jurusan program studi manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi Industri 5.0 pada PT Bank Jakarta. Baik, untuk profil organisasinya, untuk nama organisasinya di PT Bank Jakarta. Untuk terkait bidang usaha atau layanan, sebelumnya PT Jakarta ini dikenal sebagai PT Bank DKI, merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD. PT Bank Jakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan dan keuangan, yang menyediakan layanan simpanan, pinjaman, terus melakukan transfer dana, pembayaran digital, dan berbagai layanan perbankan lainnya. Sebagai BUMD khusus daerah Jakarta, Bank Jakarta berfokus pada penghimpunan serta penyaluran dana untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan DKI Jakarta dengan berkolaborasi dengan ekosistem Pemprov DKI Jakarta. Untuk program atau jasa utama ada tabungan dan giro, deposito, kredit konsumtif dan produktif, mobile banking, internet banking atau CMS, ATM dan kartu debit baik Visa atau GPN, C-card, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan emas, safe deposit box, dan mesin edisi. Untuk gambaran proses bisnisnya, proses bisnis utama Bank Jakarta meliputi penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar. Penyaluran kredit kepada nasabah, baik nasabah pemerintah Pemprov DKI, nasabah swasta rekanan Pemprov, nasabah swasta yang memiliki payroll di Bank Jakarta, hingga nasabah yang memiliki usaha kecil hingga menengah ke atas, serta penyediaan layanan transaksi keuangan melalui kanal digital maupun kantor layanan. Bank Jakarta sendiri juga melakukan pengolahan data nasabah, verifikasi transaksi, dan pelayanan pelanggan secara berlanjutan demi menjadi bank BUMD terbaik di kalangan BUMD lainnya. Untuk analisis proses bisnisnya, yang pertama ada proses kerja utama dalam organisasi, di mana sebagai seorang customer service kita melayani untuk pembukaan rekening kepada nasabah, baik nasabah umum maupun program, pengelolaan simpanan dan deposito, penyaluran kredit, pengelolaan transaksi keuangan, layanan pelanggan baik keluhan terkait produk, pengelolaan keamanan data dan transaksi karena memang kita sangat menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Untuk aktivitas yang masih dilakukan secara manual, di mana verifikasi dokumen fisik nasabah kita masih melakukan secara manual, di mana kita mengumpulkan formulir-formulir nasabah untuk pembukaan rekening, pembukaan giro, deposito, itu masih dikelola secara manual. Untuk pemeriksaan kelengkapan berkas kredit, kita juga masih dilakukan secara manual untuk bundle kredit, untuk beberapa persetujuan terkait kredit untuk persetujuan terkait untuk kredit juga kita masih dilakukan secara manual. Penanganan keluhan tertentu yang membutuhkan investigasi langsung terhadap customer service. Pergantian kartu ATM juga kita masih dilakukan di customer service. Belum ada mesin yang untuk melakukan pergantian kartu ATM dan belum tersedianya secara merata mesin antrian kepada nasabah. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk aktivitas yang telah menggunakan teknologi digital atau otomatisasi. Otomatisasi adalah mobile banking dan internet banking, di mana untuk transaksi kirim uang, transfer dana, pembayaran, untuk uang elektronik, dan lain sebagainya. Bahkan kita sudah bisa melakukan pembayaran via KRIS, sistem ATM otomatis, di mana ada beberapa kantor layanan yang sudah memiliki mesin ATM untuk setor tunai, walaupun memang belum tersedia secara merata. Untuk notifikasi transaksi secara real time, Customer Relationship Manager atau CRM, sistem manajemen data nasabah, dan sistem deteksi transaksi mencurigakan. Untuk selanjutnya, kendala yang sering muncul untuk risiko serangan cyber, kesalahan input data oleh pengguna, gangguan sistem saat transaksi tinggi, adaptasi karyawan terhadap teknologi baru, dan biaya investasi teknologi yang cukup besar. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis teknologi industri 5.0.
Untuk teknologi industri 5.0 yang sudah digunakan atau berpotensi diterapkan, ada AI atau Artificial Intelligence digunakan untuk analisis kredit, chatbot layanan pelanggan, dan deteksi fraud. Selanjutnya ada Big Data Analytics digunakan untuk menganalisis perilaku nasabah dan atau menentukan strategi apa yang bisa digunakan untuk untuk nasabah. Terus yang selanjutnya ada cloud computing untuk mendukung penyimpanan data dan fleksibilitas operasional secara sistem perbankan. Ada IoT atau Internet of Things berpotensi digunakan untuk pemantauan perangkat ATM secara real time. Ada Robotic Process Automation atau RPA digunakan untuk otomatisasi proses administratif yang berulang. Dan yang terakhir ada cyber security berbasis AI, di mana itu bertujuan untuk melindungi sistem perbankan secara baik dari ancaman keamanan digital. Baik, untuk selanjutnya adalah manfaat teknologi terhadap efisiensi, kualitas, dan produktivitas, di mana untuk AI mempercepat analisis data dan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan atau nasabah. Untuk Big Data membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat terkait kredit, atau produk apa yang bisa kita tawarkan atau yang sesuai dengan profil nasabah. Untuk cloud computing, untuk mengurangi biaya infrastruktur dan meningkatkan fleksibilitas. Untuk IoT, memudahkan pemantauan perangkat dan mengurangi downtime. Atau RPA, mengurangi pekerjaan administratif yang berulang. Dan cyber security AI, meningkatkan keamanan transaksi data nasabah. Baik, untuk yang keempat ada analisis peran manusia dan teknologi, di mana untuk pekerjaan yang layak diotomatisasi adalah verifikasi dasar data nasabah, pengolahan transaksi rutin, pembuatan laporan operasional, dan respon pertanyaan umum melalui chatbot. Untuk selanjutnya ada pergantian kartu ATM nasabah umum atau periuk buku tabungan, sehingga bisa meminimalisir antrian, sehingga kita bisa lebih menggali lagi potensi nasabah yang dapat dihasilkan dari penggalian profil nasabah. Baik, untuk berikutnya adalah pekerjaan tetap memerlukan keterlibatan manusia untuk pengambilan keputusan kredit yang bernilai besar, terus penyelesaian keluhan yang kompleks, di mana kalau untuk manusia kita bisa memberikan rasa empati yang tinggi sehingga brand image terhadap Bank Jakarta juga akan semakin baik. Penyusunan strategi bisnis dan manajemen hubungan dengan nasabah prioritas dan penanganan program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana untuk program-program tertentu kita melayani nasabah pensiunan, lansia, atau disabilitas yang memerlukan memang empati yang tinggi atau rasa keingintahuan yang lebih tinggi, di mana hal itu juga bisa menjaga mengutamakan kerahasiaan bank atau kerahasiaan nasabah. Yang ketiga adalah alasan manusia tetap memiliki peran penting. Manusia memiliki kemampuan berpikir kritis, empati, kreativitas, dan pertimbangan etis yang belum dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Dalam industri perbankan, hubungan interpersonal dan pengambilan keputusan strategis tetap membutuhkan peran manusia. Untuk bentuk kolaborasi ideal antara manusia dan teknologi adalah AI dapat membantu analisis data dan rekomendasi keputusan. Karyawan melakukan validasi hasil analisis melalui AI. Chatbot menangani pertanyaan umum, sementara petugas menangani khusus case-case kompleks. Dan yang terakhir adalah sistem otomatis mendukung pekerjaan administratif, sehingga karyawan dapat lebih fokus lagi dalam melayani keluhan-keluhan yang ada dari nasabah atau target-target yang ditentukan oleh manajemen. Untuk yang kelima, ada analisis risiko dan tantangan. Risiko implementasi teknologi industri 5.0 adalah serangan cyber dan kebocoran data, ketergantungan kelebihan pada teknologi, gangguan sistem yang dapat menghambat operasional, dan investasi teknologi yang tinggi.
Untuk tantangan sumber daya manusia dan transformasi digital adalah kurangnya kompetensi digital, resistensi terhadap perubahan, kebutuhan pelatihan dan berkelanjutan, kekhawatiran kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Untuk resiko etika akibat penggunaan AI atau sistem otomatis, bias dalam pengambilan keputusan kredit, pelanggaran privasi dan data nasabah, kurangnya transparansi algoritma AI, dan penyalahgunaan data pelanggan. Untuk strategi mitigasi yang dapat dilakukan, meningkatkan keamanan cyber, melakukan audit sistem AI secara berkala, menyelenggarakan pelatihan digital bagi karyawan, menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat, dan menyediakan pengawasan manusia pada keputusan yang penting. Baik, untuk kesimpulan dan rekomendasi. Baik, untuk kesimpulan, PT Bank Jakarta memiliki peluang yang besar dalam mengimplementasikan konsep Industri 5.0 melalui pemanfaatan AI, Big Data, Cloud Computing, IoT, dan RPA. Teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta produktivitas perusahaan. Selain itu, dengan adanya implementasi konsep Industri 5.0, mempermudah Bank Jakarta menuju transformasi digital semakin baik yang sesuai dengan visi dan misi Bank Jakarta. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tetap memerlukan keterlibatan manusia agar tetap terus berinovasi tanpa mengurangi rasa empati terhadap nasabah. Untuk rekomendasi implementasi Industri 5.0 yang realistis, yang pertama, mengembangkan chatbot berbasis AI yang lebih cerdas untuk meningkatkan pelayanan nasabah, menerapkan RPA pada proses administrasi dan pelaporan rutin, memanfaatkan big data analitik untuk meningkatkan personalisasi layanan, memperkuat sistem keamanan cyber AI, menyelenggarakan program pelatihan digital secara berkala bagi seluruh karyawan, dan yang terakhir, mengembangkan budaya kolaborasi antar manusia dan teknologi sesuai dengan prinsipnya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait untuk implementasi industri teknologi 5.0 kepada PT Bank Jakarta. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dialokasikan dengan baik di pekerjaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.